Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu ASN, baik PNS P3K dan juga Bapak Ibu pensiunan. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita update ini terkait pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nasib THR dan gaji 13 tahun 2026 pasca program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, apakah kiranya masih ada dalam nota keuangan tahun 2026 atau siaran pers Kemenkeu? Ini akan kita jawab sama-sama. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, informasi ini saya sampaikan karena banyaknya masuk pertanyaan ke kita mengenai THR dan gaji 13. Salah satunya yang kita ambil mewakili adalah tahun 2026 masihkah ada THR dan gaji 13? Enggak ya, mohon penjelasan Pak. Mengingat memang ini tidak pernah disinggung ya sedikit pun. Dan terkait kenaikan gaji kita dengar sendiri bahwa adanya MBG dan Koperasi Merah Putih serta program prioritas lainnya menyebabkan ruang fiskal atau space APBN kita tidak memungkinkan untuk adanya kenaikan gaji. Dan ini coba kita lihat apakah masih ada THR dan gaji 13 tahun 2026. Bagi Bapak Ibu silakan ditonton sampai selesai hingga nanti Bapak Ibu tidak salah menyimpulkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah siaran pers APBN tahun 2026 yang diterbitkan oleh Menkeu tepatnya di 19 Agustus 2025. Di sini kita bisa lihat masih adakah THR dan gaji 13 untuk tahun 2026 di belanja pegawai ya, biasanya Bapak Ibu di belanja pegawai atau bukan lagi menjadi prioritas karena tahun-tahun sebelumnya THR dan gaji 13 itu selalu menjadi prioritas dari negara. Kita coba lihat belanja negara pada tahun 2026 ini direncanakan 3.785, di mana untuk kebijakan pemerintah dalam belanja pemerintah pusat antara lain mengoptimalkan belanja pegawai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik agar lebih efektif, kemudian memprioritaskan belanja barang untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat, mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional, mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, serta melanjutkan reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Ya, kemudian transfer ke daerah meliputi meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, kemudian mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif. Lalu yang ketiga, meningkatkan efektivitas peran TKD agar sejalan dengan pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih dan ketahanan pangan. Lalu menyimbangkan fiskal pusat dan daerah serta mendukung program prioritas pemerintah dalam belanja pemerintah daerah, utamanya belanja gaji dan tunjangan melekat aparatur sipil negara, operasional kantor dan pelayan publik. Keenam, memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan pajak daerah. Kemudian 7, dana desa membangun desa dan memberdayakan masyarakat serta mendukung implementasi Koperasi Merah Putih. 8, mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif untuk pembangunan daerah. Jadi di sini tidak ada sedikit pun di siaran pers Kemenkeu ini disebutkan terkait dengan masihkah ada THR dan gaji 13 tahun 2026 ya Bapak Ibu. Ini adalah di 19 Agustus ya, pasca konversi pers pembacaan nota keuangan tahun 2026. Sekarang kita coba lihat secara spesifiknya di nota keuangan tahun 2026. Ini adalah nota keuangan untuk tahun 2026 Bapak Ibu. Kalau di siaran pers tidak kita temukan, kita akan dalami di nota keuangan ini apakah ada disebutkan ya, karena tanpa ada dasar kita juga tidak bisa menyimpulkan masih ada atau tidak. Kita akan langsung lihat ke belanja negara di halaman 168. Ini adalah belanja negara. Untuk totalnya tadi Bapak Ibu sudah kita sebutkan di siaran persnya sama ya. Tapi apakah masih menjadi prioritas? Kebijakan belanja negara tahun 2026 secara umum diarahkan pada program-program prioritas yang mendukung kemandirian ekonomi dan sosial untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Guna mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, belanja negara akan difokuskan untuk mendukung tema kebijakan fiskal tahun 2026 yaitu kedaulatan pangan, energi dan ekonomi dengan kebijakan yang diarahkan antara lain, kita coba lihat.
meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah, memperkuat belanja modal, kemudian mengoptimalkan belanja pegawai untuk peningkatan kualitas layanan publik dengan tetap menjaga kesejahteraan aparatur negara, tidak spesifik ya. Kemudian yang keempat, melanjutkan reformasi subsidi dan bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran dengan tetap menjaga daya beli masyarakat. Kemudian yang kelima adalah memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Nah, ini ada prioritasnya, memang tidak disebutkan di sini, tapi Bapak Ibu sabar dulu, lihat lebih spesifik lagi. Untuk belanja pusat ini masih diuraikan sejak tahun 2021 sampai 2025. Kemudian untuk tahun 2026 disebutkan di sini, ini tadi mengoptimalkan belanja pegawai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik agar lebih efektif, memprioritaskan belanja barang untuk mendukung kebijakan pemerintah ya. Kita lihat yang ketiga, mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional. 4, mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Lalu yang kelima, melakukan reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, memang untuk tahun 2026 ini prioritasnya adalah makan bergizi gratis, koperasi merah putih, pembangunan sarana prasarana. Dari nilai besaran belanja yang ditetapkan ke sana, memang untuk THR dan gaji 13 ini terlalu kecil sehingga tidak dijadikan sebagai prioritas gitu ya. Tapi kita akan dalami secara spesifiknya. Disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan, RAPBN tahun 2026 direncanakan sebesar, ini tadi kita sudah sebutkan di atas, dimanfaatkan untuk melaksanakan program prioritas, penguatan ketahanan pangan, penguatan ketahanan energi, pelaksanaan program makan bergizi gratis, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, termasuk melanjutkan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda, perluasan akses layanan kesehatan masyarakat, pembangunan desa koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan keamanan rakyat semesta, dan akselerasi investasi dan perdagangan global, perkembangan belanja pemerintah pusat dan daerah. Ya, jadi memang tidak ada ya dalam program prioritas di tahun 2026. Maka untuk melihat ini kita akan lihat dalam belanja kementerian Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat lebih spesifik apakah masih disebutkan dalam belanja kementerian, lembaga dan Pemda atau tidak sama sekali. Ya, sambil kita lihat ini masih pertanggungjawaban untuk penggunaan anggaran tahun 2025 masih disebutkan di sini. Kita akan lihat belanja khusus apakah masih ada gitu ya Bapak Ibu. Kebijakan khusus belanja kementerian lembaga, manfaatkan belanja KL dalam rangka penguatan tema bidang sektor yang mendukung prioritas nasional, arahan Presiden maupun tematik APBN melalui upaya intervensi utama pada bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, swasembada air, percepatan perluasan MBG, pendidikan. Oke, belum ada disebutkan ya Bapak Ibu. Kita coba lihat lebih lanjut. Di halaman 179, bagian KL dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 1.498.250,6 miliar yang bersumber dari rupiah murni dan non rupiah murni ya. Ini untuk belanja kementerian lembaga ya, berarti ini untuk belanja pemerintah. Kita coba lihat. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk 1. Pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintah termasuk tunjangan hari raya, THR dan gaji ke-13. Jadi ini adalah APBN tahun 2026. Disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahnya masih secara spesifik tapi ya ini memuat tentang pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintah termasuk hari raya, THR dan gaji ke-13. Jadi alhamdulillah masih ada ya bagi Bapak Ibu yang bertanya. Yang kedua, pendataan proyek miliar multi years. Ketiga, penguatan alutsista Al-Matsus. Keempat, MBG. Kelima, percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukung. Kemudian pembangunan sekolah unggulan dan sekolah unggul Garuda, meningkatkan produktivitas pangan antara lain. Jadi ini adalah program prioritas yang mana salah satu secara spesifik, walau secara umum tidak disebutkan di awal tadi, masih disebutkan terkait dengan masih adanya anggaran untuk tunjangan hari raya dan gaji 13. Ya, kiranya karena tidak adanya kenaikan, maka ini yang mungkin kita harapkan di tahun 2026 sambil kita menunggu ya kiranya ada kebijakan baru juga, mengingat hakim sebelumnya sudah dinaikkan gajinya. Nah, barangkali informasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sehat selalu dan bermanfaat ya tentunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.